Baik, perkenalkan nama saya Putuliana Saraswati Dewi dengan NIM 24150910993 dari kelas SI 4C. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UTS yang telah saya kerjakan, di mana proyek ini memiliki judul yaitu Catat Aja, sebuah website inventaris dari warung kelontong yang saya pilih berdasarkan lingkungan saya sendiri di mana keluarga saya memiliki sebuah warung, namun inventarisnya masih sangat manual, yaitu pencatatan melalui buku, sehingga apabila lupa mencatat ataupun orang yang mencatat berbeda-beda, mungkin akan terjadi ketidaksesuaian antara catatan dan barang yang keluar, sehingga setiap akhir bulan itu akan menimbulkan kebingungan. Karena alasan itulah, saya memilih untuk membuat website mengenai pencatatan inventaris warung. Untuk itu, saya akan tunjukkan tampilan dari websitenya. Baik, ini adalah tampilan awal pada saat masuk ke websitenya. Jadi, saya akan login menggunakan email dari admin. Jadi, di sini terdapat dua email yang saya buat. Yang pertama ada email admin, yang kedua adalah email dari staff. Saya akan masuk dengan email admin. Ini adalah tampilan dashboard admin atau pemilik warung. Di sini adalah ringkasan warung hari ini, yaitu Jumat 26 April 2026. Di sini di dashboard terdapat total barang, stok kritis, kadaluarsa, pendapatan, dan transaksi. Selain itu juga terdapat penjualan minggu ini dengan ada rata-rata juga tertinggi di hari Jumat. Terdapat juga kontribusi dari per kategori, di mana di sini saya membagi barang dengan 4 kategori, yaitu sembako, minuman, snack, dan kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya itu ada tampilan untuk stok kritis dan rendah, sehingga apabila si pengguna atau user sudah melihat barang apa yang stoknya kritis, jadi dapat langsung dipesan untuk menambah stok. Dan juga terdapat barang-barang yang mendekati kadaluarsa, sehingga kita mudah untuk mengelola barang-barang yang kita miliki. Selanjutnya itu ada fitur inventaris. Di sini saya membuat contoh dengan 9 barang yang saya miliki. Di inventaris ini terdapat barang-barangnya dengan kategori, stok, harga satuan, kadaluarsa, dan statusnya. Terdapat juga fitur cari barang seperti ini gula. Selain itu juga terdapat fitur filter untuk kategori yang saya miliki, sembako, minuman, dan lain-lain. Di sini juga terdapat aksi seperti stok, edit, dan hapus. Selanjutnya itu ada fitur kelola barang, di mana di sini terdapat fitur barang baru, di mana apabila ada barang yang baru datang, ataupun kita mau menambah jenis barang yang kita miliki, kita bisa masukkan di sini namanya apa, stoknya, harga satuannya, kategorinya, dan expirednya. Lalu kita akan simpan. Nah, ini kalau saya belum isi, dan apabila sudah diisi, maka dia akan tersimpan di inventaris. Ada juga menambahkan stok barang yang udah ada. Jadi apabila kita udah punya stok barang, misal gula itu 5, terus menambah lagi 10, tinggal cari barangnya di sini, terus misal kita akan tambah 2, nah maka akan ada muncul notif stok gula bertambah sekarang menjadi 4. Lalu yang terakhir, karena ini merupakan tampilan untuk admin, itu ada fitur yang namanya laporan. Sini terdapat laporan bulanan, ini adalah total pendapatan, total transaksi, rata-rata perharinya, dan unit yang terjual. Ini ada detailnya, rinciannya, ini total transaksinya juga ada, rata-rata per hari, dan unit-unit yang terjual. Dan juga ada penjualan per kategorinya. Selain itu juga di sini ada fitur yang namanya export ke Word, di mana fitur ini berfungsi agar admin itu tidak perlu susah-susah untuk merekap transaksi ataupun pendapatan yang terjadi. Jadi tinggal menggunakan fitur ekspor ke Word ini. Jadi rekapitulasi bulanan itu akan tersimpan dan bisa dijadikan inventaris dalam bentuk dokumen.
Oke, kita akan logout. Dan kedua, saya akan masuk dengan email staff. Oh ya, passwordnya. hmm, Oke, ini adalah tampilan untuk dashboard staff. Ini fitur pertama itu ada dashboard. Di sini ada total barang, lalu ada stok yang kritis, dan ada yang hampir expired. Terus ada juga tax-tax yang dapat dicara untuk hari ini, misal cek stok barang pagi, lapor stok gula, dan lain sebagainya yang dapat dipergunakan untuk mencatat hal-hal yang diperlukan terkait manajemen warung. Ada juga yang perlu segera ditangani, yaitu ini Indomie goreng itu akan ada 25 hari lagi, teh kotak 5 hari lagi, jadi harus segera diupdate atau diberitahu bahwa ini expirednya akan habis. Jadi bisa kita antisipasi. Halnya ini ada yang stok kritis karena ini penting. Di stok kritis ini terlihat produk-produknya, jadi stok bisa langsung menambah stok-stoknya dan langsung menghubungi supplier untuk menambah stok barang yang memang sudah kritis atau rendah. Selanjutnya, ini ada fitur inventaris seperti pilih admin tadi. Staff juga memiliki hak untuk melihat inventaris yang ada, menambahkan stok, edit, ataupun hapus. Mereka juga tentu memiliki hak untuk fitur barang baru, menambahkan barang baru yang ada dan langsung menyimpannya ke inventari. Lalu ada juga menambahkan stok barang yang memang sudah ada. Jadi bedanya itu untuk staff itu nggak ada fitur laporan karena itu hanya bisa dilihat oleh admin atau pemilik warung. Jadi staff hanya mengelola inventaris atau barang-barang yang ada. Inilah dia tampilan dari website saya miliki dan penjelasan mengenai fitur-fitur yang ada. Selain itu di sini saya juga akan menjelaskan mengenai dari sisi teknisnya dari proyek Catat Aja ini. Di mana di sini saya menggunakan Python. Mungkin saya akan share screen untuk code-nya. Oke. Nah, ini untuk code-nya. Di sini ada fightconfig.js. Di sini saya menggunakan Python sebagai build tool utama untuk menghubungkan antara Laravel dan React. Seperti yang terlihat pada code ini, saya menggunakan plugin uh, add 5JS garis miring plugin strip React, yang dimana konfigurasi ini memungkinkan Laravel untuk melakukan hot reload secara instan dengan entry point-nya pada resource garis miring JS garis miring index.jsx ini. Nah, selain itu juga di bagian komponen di sini saya banyak menggunakan React State seperti yang terlihat. Ini untuk mengelola logik antar muka seperti membuka dan menutup tampilan lalu tambah barang serta menangani fitur pencarian barang secara real time. Misal ini. Nah, di sini terlihat state. Saya banyak menggunakan React state, tidak hanya di form barang, di inventaris juga saya menggunakannya. Jadi dengan kombinasi Laravel dan React ini, website Catat Aja itu menjadi lebih ringan dan interaktif bagi pengguna. Baik, sekian penjelasan saya mengenai proyek yang telah saya buat, baik dari tampilan ataupun dari segi teknis yang telah saya buat. Saya tutup dengan terima kasih.